buat urusan peraparatan bisa. Waktu itu sebenarnya saya sih nggak terlalu tertarik buatan itu ya. Saya nego dong sama Kominfo, kita bisa bikin beta sendiri sebenarnya, boleh nggak kita bikin buat di desa-desa segala macam. Langsung gue ditabrakin sama tembok. Padahal itu adik kelas saya semua. Jadi intinya mah sederhana kalau kita lihat struktur ini ya, ekosistem industri. Ini kan vendor masuk semua, supply, peralatan. Nah, kita bisa bikin alat sendiri, mau masuk ke sistem itu nggak bisa, nabrak langsung. Karena ini mereka nggak suka ada barang yang kompetitor lah masuk. Udah langganan mungkin kali, atau memang sudah ya orang itu aja lah yang pasti bakal dapat. Ya kan ini vendor ya, vendornya asing loh, vendor asing. Nggak mau bangsa kita bisa masuk, padahal di sini orang Indonesia semua kan. Alasannya apa? Nggak tahu, tanyain soal mereka. Kan waktu tadi di Apa? Alasannya ke Pak Ono. Oh, alasannya nggak peraturan. Wah, ini harus coba saya pengen ini harus integrasi sistem yang sudah ada. Waduh, lu mau danain kita nggak berriset lagi, gitu kan ya? Nggak keluar, jelas duit itu mah nggak keluar. Jadi gampang lah kalau nabrakin tembok mah gampang banget. Alasannya banyak. Tapi kalau di desa itu berarti harus bikin BTS. Itu berarti harus ada sinyal nyampe ke situ juga ya. Jadi gini, kalau nggak ada internet, nggak ada sambungan backbone lah ya, dia bisa jalan sendiri standalone. Tapi kan nelponnya lokal di situ. Jadi kayak PABX lah ya di kantor, kita bisa nelpon lokal-lokalan. Kalau ada desa sebelah yang punya juga yang sama, bisa saling connect. Oke, bisa. Kalau mau jarak jauh, tergantung kita punya sambungan jarak jauh apa enggak. Nah, yang sedih adalah nomor teleponnya berapa kira-kira? 12. Kode negaranya berapa? 81. 62. 62. Berapa tuh? Ya, lu tahu sendiri kan penjahat semua. Lu minta 62, nggak dikasih. Jangan khawatir. Kita ngemis-ngemis, kita bangsa Indonesia, kita bisa bikin sendiri, minta 62, kagak dikasih. Kita kode negaranya tahu? +1. Sakit-sakit gitu. Dan itu kita operasional dengan +1 hari ini. Itu artinya apa +1? Lihat aja +1 negara mana? Amerika. US. Jadi izinnya itu ke Amerika. Bukan izin. Amerika memang ngelepasin nomornya silahkan dipakai. Bukan izin. Terus yang Kan kita butuh nomor buat mengaktifkan WhatsApp, segala macam kan. 62 nggak ngasih nomor nih. 62 ini berarti pemerintah nih. Iya, serah mau pemerintah siapa, pokoknya berkuasa 62 nggak ada yang mau ngasih nomor ke kita. Pokoknya kalau udah masuk dunia ini mah sedih lah. Tapi dunia kan luas ya. Emang nomor cuma +62 kan banyak nomornya. Kita minta yang lain yang mau ngasih lah. Kasih satu. Ya udah. +2. Saya udah banyak kepentok seperti itu, banyak, jangan khawatir. Sedih sih, pengen nangis tapi kondisi kayak gitu. Cuman kan kita terus ngasih tau orang nih caranya kayak gini lo bikinnya. Softwarenya free, semua free, kita bisa murah banget, tapi dihajar. Itu termasuk di Papua juga udah masuk. Papua ada hampir 20-an sekarang. BTS buatan ini. Udah buatan teman-teman banyak sih. Semua operator. Tahu nggak operator yang ngoperasin siapa? Guru SD. Di Papua, di Wamena, di Bogen ini sih sekitar 9 jam, 7 jam atau 9 jam dari Wamena. Kalau misalnya pemerintah nge-ban sinyal, matiin sinyal itu masih bisa. Jadi pemerintah matiin sinyal kan dengan cara pakai kekuasaan ya. Pemerintah kan bilang, operator tolong matiin, operatornya matiin. Jadi bukan pemerintah matiin sinyal. Iya enggak. Pemerintah ngasih perintah supaya matiin sinyal. Iya. Nah, untuk BTS seperti ini emang bisa diperintah? Ya nggak bisa lah. Udah. Nah, yang seru BTS ini, yang menjaga BTS siapa coba? Warga. Lebih dari warga. Yang jaga BTS ini yang jaga TNI. Parah. Yang BTS yang murni maksudnya. BTS yang rakyat dioperasikan sama rakyat ini yang jaga TNI.
yang ilegal ini TNI. TNI yang jaga. Soalnya operator kita nggak ada yang masuk. Jadi itu adalah sinyal yang memang jadi solusi buat masyarakat di sana. Yang jaga TNI langsung, dan ini sekarang udah sekitar 8 tahun operasional. 8 tahunan lah kayaknya operasional. Gitu. Ini kalau saya lagi ngomong di Asia Pasifik ya, kan sering ada meeting Asia Pasifik gitu ya. Aktivis internet lah, meeting Asia Pasifik. Yang terakhir yang paling seru tuh di India waktu itu. Meetingnya pakai Zoom sih, jadi jangan berpikir meeting itu ono ke India, kagak, males gue. Jadi kita meeting pakai Zoom, tapi Asia Pasifik ya. Nah, yang mimpin orang India kan, wah dia bilang, ya kita nyambungin berapa belas desa di India pakai wireless ini, kasih fotonya segala macam, belasan desa, oke. Terus orang Nepal si Mahabir pun, kita nyambungin 12 desa di Nepal, gitu. Udah gitu orang Filipina, kita nyambungin 9 desa. Terus waktu itu pernah satu meeting juga di Singapura. Itu jadi kalau tahu yang namanya internet, di internet tuh ada Internet Engineering Task Force. Itu adalah kayak satgas yang apa ya? Satgas yang merancang internet dunia. Jadi internetnya ada yang rancang kan? Iya. Dan itu kan kumpulan orang dunia kan pada kumpul. Kejadiannya sama juga. Jadi meeting di India sama di Singapura. Bu, ke atas langsung Bu. Ini anak ngaji. Oke. Saya bawa aja ya. Iya. Ini lagi diuji, lagi ujian. Maaf Bu. Kejadiannya sama, yang di Singapura juga gitu. Waktu itu orang Thailand. Wah, kita nyambungin Kancana sih. Kita nyambungin 5 desa ke Internet Exchange Thailand. Filipina 2 kali dia ketemu di Singapura sama di India. Terus udah gitu yang pas Singapura yang lebih keren gini. Wah, kita dari Spanyol kita nyambungin 1 desa pakai fiber. Gitu ya. Pas Indonesia ya kita kan low profile ya, orang-orangnya kan orang Indonesia tahu sendiri low profile. Ya kita mah nggak punya duit, kita bikin pakai antena penggorengan gitu ya. Udah gitu kita swadaya masyarakat, nggak terlalu banyak yang bantu. Kita contoh yang paling dekat mah di Pemalang. Ini waktu Singapura saya bawa anak-anak Pemalang soalnya. Lu yang ngomong ntar ya, gue bilang. Cuman lu jangan pakai slide-nya, jangan banyak kata-kata, banyaknya foto aja dah. Soalnya kalau pakai kata-kata kita pasti ngomong belepotan, orang Indonesia ngomong belepotan semua, jadi foto aja pasti kagum sama foto. Wah, kita nyambungin Pemalang, kasih lihat, terus kita kasih workshop, kasih lihat foto workshop segala macam. Terus penggorengan, masih penggorengan, cuman kita nyambungin ya cuman 211 desa di Pemalang. Udah gitu sebelahnya Brebes tertarik juga, jadi 200 desa ikut nyambung. Udah gitu Pak Gubernurnya panas, wah ini harus sambungin seluruh Jawa Tengah. Wah seru jadi itu satu ruangan diem semua asli. Sama yang ini ya, yang India juga sama kan. Saya ngomongin kayaknya kan gitu, si Ono mah ngomongnya. Kalau Ono waktu di Singapura waktu itu sebelum Covid, jadi kita masih datang terbang ke sini. Waktu itu Singapura mintanya gini, si internet bilang ke saya gini, bisa presentasi nggak tentang internet buat semua orang? Saya bilang, boleh nggak gue ngambil orang desa, gue bawa ke sana ke Singapura. Jadi anak Pemalang gue bawa. Jadi jatah 1 orang ini, jadi 3 orang berangkat. Tapi kita kagak nginep. Jadi berangkat pagi, malam pulang. Kalau orang lain kan nginep 3 hari 4 hari. Gue nego. Gue datang 3 orang, gue usah nginep. Tapi anak-anak jadi buka wawasan, tapi gue rekam semua kan. Udah stres tuh Singapura. Terus yang India kejadiannya gini, kalau parah sama, kalau udah pakai Zoom saya parah. Saya mainnya googling langsung. Nih kita sederhana lah, kita makanya penggorengan bahasa Inggrisnya kan wok. Saya search kan di Google ya, wok bentuknya penggorengan kan. Cuman kan kita pakai antena parabola, jadi wok bolik, wajan bolik langsung. Coba lihat nih 1 halaman yang bikin orang Indonesia semua kan. Coba kita lihat next halaman, Indonesia lagi. Kita lihat next halaman, Indonesia lagi. Semua Indonesia, dan itu nggak ada negara lain yang bisa seperti itu. Yang bisa punya teknologi yang benar-benar merakyat banget.
Ya itu semangat hacker tuh kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kita ngoprek segala macam gitu disebarin, akhirnya semua orang jadi ngadopsi teknologinya, dan ini yang menjadi apa ya, lawan dari pabrik. Cuman sekarang kondisi di operator di pabrik. Ya. Jadi ini lawan gitu. Nah, yang gara-gara kayak gitu waktu di India, kebetulan waktu di India kemarin ada PBB-nya telekomunikasi ada tuh, namanya Internet Telecommunication Union ya. Kalau PBB kan apa sih, UN ya, United Nation. Kalau di telekomunikasi namanya International Telecommunication Union, ITU. Ada orang ITU di situ waktu itu, yang megang Asia Pasifik. Jadi markasnya ada di Bangkok. Itu langsung besoknya langsung kontak saya, bisa nggak kita ngomong? Nah, ini yang pemerintah kita kagak sadar bahwa kita kekuatannya dahsyat banget. Jadi tukang-tukang ngoprek, hacker segala macam, kekuatannya dahsyat banget. Indonesia termasuk dahsyat di dunia. Yang bisa ngalahin kita tuh oke lah, kayak negara bule kita rada kalah ya. Salah satu lagi yang gede, yang jago-jago juga Rusia jago. Parah Rusia tuh. Rusia parah hacker. Ini negaranya emang mengharuskan ngambil duit di negara lain kan kalau Rusia gitu. Wah nggak tahu lah, harus ditanya, nggak tahu dah. Tapi salah satu tujuan hidup hacker emang cari duit sih, emang rese. Iya sih. Kalau di Rusia itu Emang Rusia itu parah banget. Rusia. sampai ada pertemuan hacker itu di Rusia. Hacker yang termasuk jago-jago Rusia sih. Jago. Tapi ya alirannya aliran hitam ya. Karena ada aliran putih hitam. Agak nakal. Kalau gue kan rada-rada putih ya. Walaupun sama YouTube udah dikasih ini warning. Lu upload lagi, delete. Akun saya di-delete, channelnya di-delete udah hampir udah. Ini masih warningnya masih berlaku sampai bulan apa ya? Masih kena warning ini. Lagi kena warning ini. Kalau saya ngupload lagi 2 kali upload lagi delete. Dan saya udah pernah kayak gitu. Terus saya diem berapa bulan nggak upload yang baik-baik gitu ya. Terus warningnya hilang kan. Jadi soalnya warning kan ada waktunya hilang. Terus toto itu yang di warning bukan yang saya upload, udah saya upload 2 tahun yang lalu. Itu yang kena sialan guys. Gitu ceritanya. Kalau yang balik lagi ke peretasan tadi, kalau pemerintah dulu kayaknya Kang Ono pernah cerita entah intelijen atau pemerintah beli alat gitu. Bisa. Tapi bisa ngoperasiinnya apa gimana? Itu alat apa Kang? Jenis apa tuh? Ya alat mah banyak lah, mahal-mahal lah. Jadi apa yang kita punya misalnya, yang dimiliki Indonesia? Ya paling sederhana mah gini ya, alat buat tadi ya, buat nyadap. Jadi kita bisa bikin BTS seluler yang bohongan, jadi Telkomsel bohongan supaya semua komunikasinya kesadap. Terus kita bisa punya alat buat apa? Masuk ke internet buat nyadap segala macam sih. Sebenarnya yang paling kita butuh sebenarnya buat ini handphone. Kalau misalnya kita dapetin handphone dari teroris atau apa segala macam, kita perlu masukin situ supaya si handphonenya nggak kerubah tapi semua datanya keambil. Nah itu bisa sih pakai orang, pakai apa? Kalau hackernya jago bisa, cuman males kan, banyak harus dikerjain soalnya. Nah ada alat yang kayak gitu. Alat itu ada, tapi udah gitu yang komplain ke saya kan bintang berapa gitu, bintang 3. Kenapa? Bintang 2. Komplainnya gini, Bono, kita punya alat bagus-bagus nih, cuman gak ada yang bisa ngoperasin, cuman mangkrak aja. Iya emang anak buah lu blon-blon gue lagi. Dan kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Soalnya anak-anak itu saya ngetes dulunya. Oh. Dari 120 anak, cuman bisa nebak nggak yang lulus berapa? 2. Iya, 2-3 orang. Ah ya. Kisah yang seru mah gini lah, di Mabes ya, di Mabes. Ini waktu itu bintang 1 nih. Mabes polisi ya? Enggak, Mabes TNI. Oh, TNI. Kalau polisi jadi cuma 1 kan, kalau TNI ada 3, lu milih sendiri yang mana.
Oke. Jadi di Mabes, ini bintang satunya gini. Mono, oke, tolong diterenin anak buah saya buat cyber security. Oke dong, cyber security. Oke, saya siapin pasukan khusus. Aduh. Wah, hebat dong pasukan khusus ya, hebat. Wah, Ono semangat dong, datang bawa server, bawa router, bawa laptop yang udah siap untuk ngehack segala macam, ditaruh. Nah, ini server ya, pagi-pagi jam 8. Ini server ya, saya sambungin sama jaringan ya, saya laptop. Oke, sekarang saya sadap ya, dapat kan passwordnya. Oke, sekarang saya tingkatin tingkat kesulitannya. Saya melakukan SQL injection, jebret, saya masuk ke database-nya nih. Sekarang saya dapat data-data dari database-nya, saya bisa dapat username, password segala macam. Passwordnya masih di hash. Sekarang saya crack passwordnya, dapat ya passwordnya. Udah jam 3 sore. Izin tanya, kalau TNI kan gitu ya. Izin tanya, siap. Tadi apa serangannya sebelah mana, Pak? Gue langsung gubrak marah. Gitulah kondisinya. Makanya jangan kaget. Duit pajak kita dipakai beli apa mahal-mahal, tapi ya kondisi SDM-nya nggak bisa. Jadi yang pakai vendor sih, yang bisa ngoperasin vendor. Oh, justru bukan pihak yang Bukan aparatnya langsung. Soalnya aparatnya kan belum mumpuni ya. 19. sampai sekarang. Ya nggak berani ngomong lah. Ini gue lagi ngeram diri sendiri, gue ngasih kan. Dimatiin dulu ya. Iya. Iya, mau dimatiin dulu aja. Ya pokoknya nggak 100% jagoan semua lah. Jadi jadi gini ya, kalau kita udah ngeliat teknologi, kata kuncinya ada 3. Kita nyebutnya PPT, yang buat presentasi ya, bukan. PPT itu People, Process, Technology. Dan kita cara berpikirnya ke teknologi banget kan. Wah, kita beli alat yang paling bagus, paling canggih, pasti masalah selesai. Iya. Dan itu terjadi dengan para pimpinan Republik Indonesia juga gitulah. Kita harus beli alat yang paling bagus, paling ini canggih, masalah selesai. Belinya dari negara yang paling hebat di dunia kalau bisa, masalah selesai. Harganya mau berapa, gua punya duit. Jadi kita duit oke, nggak masalah, duitnya banyak kita. Jadi beli alat-alat itu no problem. Yang jadi masalah besar, people prosesnya kagak ada. Jadi pas alat datang, nggak ada prosedur buat pakai alat tadi. Prosedur misalnya gini, ini kalau ada kejadian nanti mau gimana? Contoh sederhana aja lah. Ini yang sering banget deh masuk ke YouTube saya, saya juga tiap hari ada orang ngomong, Pono saya ditipu. Kan banyak sering kan orang ditipu, saya ditipu berapa ratus ribu, saya ditipu sekian juta, mau top up. Terus yang kita kerjain apa coba? Bisa nambah nggak yang kita kerjain apa? Lapor polisi. Paling cuma bikin laporan polisi. Udah gitu dapat surat, kita sudah lapor. Terus mau di follow up lagi? Enggak kan? Kita harus jalan kan? Ke bank, kemana? Ya itu kondisinya kayak gitu. Kagak, alatnya ada, canggih, bagus. Nggak ada yang pakai, nggak ada yang bisa pakai. Jadi prosedur buat menggerakkan alat itu nggak ada. Kalaupun ada prosedur buat menggerakkan alat itu yang mahal-mahal itu, orang yang bisa ngoperasiin juga nggak ada. Emang alat bagus itu kan keluar nih, kode-kode keluarnya ya. Kode ini kejadian banget nih di Mabes juga gitu loh. Kan ada yang namanya ini ya, ada yang namanya layar gede kan buat melihat komando ya komando lah istilahnya. Komando. Tapi ini kan buat perang cyber ya kira-kira. Wah, terus anak-anak ini bulan emang buatan Indonesia nih, keren lah ya. Karena programmer kita jago-jago bisa bikin, jadi kita bisa monitoring serangan cyber di Indonesia, bisa, jangan khawatir. Terus anak-anak kan gila-gila, kalau programmer kan ininya imajinasinya parah-parah semua kan. Bikinlah ini kan peta dunia. Dan kita bisa monitor loh, ini IP sumber serangan dari mana kelihatan kan? Karena IP ini kita bisa ada database-nya di internet, IP ini punya negara mana, IP ini kan ada database-nya di internet. Nanti kita bisa bikin peta kan. Oh, ini IP yang bikin gara-gara dari sini serangannya. Terus anak-anak kan biasa, anak-anak kalau bikin program kan bikin kayak rudal gitu dari Amerika masuk gitu kayak gambar-gambar rudal gitu kan. Wah, udah gitu pakai kata-kata di bawahnya ada kata-kata source IP, destination,
tipe serangan apa, bahasa Inggris semua gitu, terus jalan gitu kan. Jenderalnya nanya, Pono itu yang di layar apa? Pertanyaannya simpel banget, ini di layar apa yang mati gue. Akhirnya gue ngomong sama anak-anak, lu kalau bikin program lu jangan canggih-canggih, jangan pakai kata-kata, pakai warna aja. Jadi dirubah programnya, akhirnya pakai warna sekarang. Pokoknya warna merah, kuning, hijau. Kalau merah bahaya. Lu yang ngelihat jenderal, soalnya lu jangan macam-macam ini, jangan kata-kata, pusing. Kejadian. Jadi kenyataan hidup seperti itu di Republik ini lah. Asik. Tapi kalau polisi lebih pintar ya. Kebetulan ya kalau Jawa singkatnya ya lebih pintar. Kenapa bisa lebih pintar? Karena dia setiap tahun kayaknya ada 100 berapa gitu yang orang IT polisi. Iya, iya. Jadi kok di TNI enggak jumlah. Jadi mereka memang rekrut IT. Ini polisinya bilang ke gue langsung. Udah gitu pernah gue tes sih, asli. Itu presentasi kan polisi, lagi raker lah gitu. Kebetulan yang asisten asrotnya itu anak itu, anak-anak yang rekrutan itu yang 100 sekian orang itu per tahun. Gua tes dong, lagi cerita gini, coba ini apa? Bisa jawab, ini apa? Bisa jawab, gua jalan, pinter, oke, pinter. Jadi anaknya nggak bodoh, asli pinter. Yang polisi lebih pinter daripada yang TNI. Gitu, asli pinter. Berarti kalau alat-alat yang dimiliki polisi kemungkinan bisa. Tapi nggak semua polisi ya, maksudnya kan Ya, mereka adanya biasanya di divisi A, di cyber bareskrim itu ya, bareskrim yang cyber, bareskrim macam-macam juga, yang cyber sama yang divisi TI-nya tuh ada 2 makhluk. Alat persisnya yang kita punya apa sih, Kang? Pernah dengar nggak yang di institusi negara maksudnya, yang polisi, TNI atau Yang KPK, favorit mereka sih buat nyadap handphone. Favoritnya nyadap handphone satu. Favorit kedua adalah buat forensik. Tahu forensik kan? Jadi kalau ada kejadian perkara kita harus cari barang bukti kan. Nah, buat forensik misalnya, forensik buat macam-macam ya. Ada yang buat forensik HP, ada yang forensik hard disk, apa. Jadi semua data disedot, terus dianalisa semua shred dan keluar otomatis semua. Barang buktinya apa keluar. Itu buatan kita. Enggak, keluar. Keluar juga. Saya bisa bikin tapi ya kalau itu tinggal pencet tombol keluar gitu. Iya. Kalau saya ketik ini, ketik itu, ketik baru keluar gitu, lama. Jadi mereka sudah bikin supaya gampang banget. Ini tinggal dicolok langsung beres dapet.